Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa as'aluhu al-maghfirata yawmiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'musu bil huda wan nuril mubin. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'ausikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan kaum muslimin bersaudara dan saling menyayangi, yang memerintahkan mereka agar saling tolong-menolong dalam kemaslahatan dunia dan agama. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga keselamatan tercurahkan kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sesama muslim untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga ukhuwah, dan saling tolong-menolong dalam kemaslahatan dunia dan agama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah Ta'ala supaya kamu mendapat rahmat. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badan juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Apabila ini menjadi kewajiban kaum muslimin, maka ukhuwah ini mewajibkan mereka saling memenuhi hak satu dengan lainnya. Di antara hak tersebut adalah mencintai karena Allah Ta'ala, yaitu tanpa membedakan mazhab di antara kita, juga tanpa egoisme yang bisa menyeret seseorang kepada sifat tidak baik, akan tetapi karena Allah Ta'ala semata-mata.
li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Allah alaihissalam juga bersabda yang artinya ada 3 hal barang siapa yang memiliki ia akan merasakan manisnya iman. Pertama, hendaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Kedua, dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Ta'ala. Ketiga, dia enggan untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dia enggan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hak berikutnya adalah mendamaikan perselisihan di antara sesama muslim. Apabila ada perselisihan dan perpecahan di antara sesama muslim, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendamaikannya. Allah berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum." Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan perbaikilah hubungan antar sesamamu. Islam di dalam sebuah perbaikan hubungan maknanya adalah meluruskan masalah yang diperselisihkan dan mengembalikannya kepada orang tersebut serta memperbaiki kedua belah pihak yang saling berselisih. Nabi memberikan apresiasi perbuatan mendamaikan kaum muslimin sebagai sedekah. Maka kewajiban kita yaitu jika ada perselisihan atau perpecahan di antara teman, di antara kerabat, di antara tetangga, di antara warga, di antara masyarakat yang sama-sama muslim lainnya, hendaknya mereka damaikan dan meluruskan perselisihan tersebut dengan adil sehingga ukhuwah kembali terjalin di antara mereka. Hak dan kewajiban lainnya adalah jujur dalam bermuamalah. Hendaknya kita bermuamalah dengan jujur, tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak menipu dalam jual beli. Hendaknya muamalah jual beli tersebut dilakukan atas dasar niat yang baik, tanpa menutupi aib yang ada pada barang yang dijual dan tanpa berbohong dalam harganya. Kejujuran adalah keselamatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 2 orang muslim bermuamalah jual beli, maka ada khiyar atau hak memilih bagi keduanya. Jika keduanya jujur dan berterus terang, maka keduanya akan mendapat barokah dari jual belinya. Dan jika keduanya berdusta dan menyembunyikannya, maka barokah akan dihilangkan dari jual belinya. Hak dan kewajiban berikutnya adalah mendoakan kebaikan kepada saudaranya sesama muslim. Mendoakan saudara dengan maghfirah agar diberi keselamatan dunia dan agama. Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Kahf ayat 19. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim satu dengan lainnya ada 6, yaitu 1. Apabila engkau bertemu dengannya, berilah salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah.
Apabila dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Apabila dia sakit, maka dibuka. Dan apabila dia meninggal, maka irimilah jenazahnya. Yang pertama, apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya, hendaknya dia mendahulunya dengan mengucap salam. Memulai salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Hendaknya kaum muslimin menyebarkan salam di antara mereka. Abdullah bin Salam mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang miskin, sambunglah silaturahmi, dan salahlah pada malam hari ketika manusia dalam sedang tidur. Engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan perintah mengucap salam dan memberi makan fakir miskin karena hal itu akan menumbuhkan rasa kecintaan antara kaum muslimin dan menghilangkan kegelisahan. Yang kedua adalah apabila dia menunjamu, maka penuhilah. Maksudnya, apabila dia menunjamu untuk walimah atau hadir dalam suatu resepsi, hendaknya engkau datang. Kecuali apabila ada uzur syar'i yang menyebabkan berhalangan hadir atau memberatkan. Tapi jika walimah atau resepsi tersebut ada kemungkaran dan menurut persepsimu engkau mampu mengubah kemungkaran tersebut, maka engkau wajib datang dan mengubahnya. Akan tetapi jika tidak mampu mengubahnya, janganlah engkau menghadirinya. Kehadiran yang tidak bisa mengubah kemungkaran itu merupakan tanda kau setuju dengan hal tersebut. Ketiga, apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. Maksudnya, apabila dia meminta nasihat kepadamu dalam suatu perkara dan meminta pendapat kamu, maka hendaknya kamu bersungguh-sungguh menasihatinya, baik dalam hal yang dia sukai maupun tidak. Yang keempat, apabila dia bersin dan memuji Allah Ta'ala, doakanlah dia. Hadirin, bersin merupakan nikmat dari Allah Ta'ala karena mengosongkan udara buruk yang ada di dalam tubuh. Apabila dia bersih, ini merupakan nikmat Allah Ta'ala yang perlu disyukuri. Sehingga apabila dia memuji Allah Ta'ala, wajib bagi orang yang berada di sisinya untuk mendoakannya dengan mengucap yarhamullah. Kemudian orang yang bersih mengucap yahdihullah wa yusbir balakum. Ini merupakan perilaku muslimin yang baik, maka hukumnya wajib untuk menjawab orang yang bersih apabila dia memuji Allah. Yang kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah. Menjenguk orang sakit mengandung kebaikan yang banyak. Di antaranya bisa mengurangi beban orang yang sakit dan keluarganya. Mengunjunginya, duduk di samping dan mendoakannya, maka akan membuat dia bahagia. Di antara ajak menjenguk orang sakit, yang pertama, hendaknya secara berkala, jangan setiap hari, karena hal itu akan memberatkannya, kecuali kalau dia menyukainya. Yang kedua, mendoakan kesembuhan baginya, memberi motivasi padanya agar segera sembuh,
Beliau menetap seperti buah gunung yang besar. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan bersatulah. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa taqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa sallama ala ibadihi alladhi istafa. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu fil akhirati wal ula wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa di antara hak muslim satu dengan lainnya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka apabila kita melihat saudara kita berada dalam kemaksiatan dan perselisihan, maka kita tidak boleh mendiamkannya. Akan tetapi kita harus menasihatinya dan mempersatukannya, dan hendaknya kita menunjukkannya pada kebaikan dan memperingatkannya dari keburukan. Hendaknya kita memperbaiki dengan cara yang baik hingga saudara kita tersebut bisa mengetahui bahwa kita adalah saudaranya dan kita sangat memperhatikannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.